Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devita Dwi Zulfa, NIM T2017-9558 dari Tadris IPS IAIN Jember. Baik, sebelum kita lanjut ke materi pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, bagaimana kabar kalian semua? Semoga kita semua tetap selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun kita dalam masa pandemi COVID-19 ini, kita harus tetap menjaga jarak, social distancing, selalu pakai masker jika kita aktivitas di luar rumah, dan juga selalu mencuci tangan. Oke, baik. Kali ini kita akan membahas tentang pluralitas masyarakat Indonesia, subtema perbedaan agama. Oke, jadi simak video kali ini dan jangan di skip ya. Semoga bermanfaat. Baik, sesuai judul video ini, kali ini kita akan membahas tentang pluralitas masyarakat Indonesia. Sesuai yang kita ketahui saat ini, Indonesia memiliki banyak sekali ragam budaya, baik suku, agama, ras, dan lain-lain. Nah, hal itu menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia itu bersifat plural. Nah, apa sih plural itu? Jadi, kata plural berasal dari bahasa Inggris yang artinya jamak. Sedangkan pluralitas berarti kemajumukan. Jadi, pluralitas masyarakat Indonesia memiliki arti yang sama dengan kemajumukan masyarakat Indonesia. Selain istilah pluralitas, kita juga menemukan istilah lain yang berhubungan dengan keragaman, yakni multikultural. Ayo, siapa di sini yang mengetahui apa sih multikultural itu? Jadi, multikultural itu berasal dari kata multi, yang artinya banyak atau lebih dari dua. Dan culture. Jadi, culture itu artinya kebudayaan. Jadi, masyarakat multikultural adalah masyarakat yang memiliki lebih dari dua kebudayaan. Masyarakat multikultural tersusun atas berbagai budaya yang menjadi sumber nilai terpeliharanya kestabilan kehidupan masyarakat pendukungnya. Nah, keragaman budaya tersebut dapat berfungsi untuk mempertahankan identitas dan integrasi sosial masyarakatnya. Jadi, kita akan membahas subtema yaitu perbedaan agama. Seperti yang kita ketahui, di Indonesia sendiri memiliki 6 agama. Yang pertama yaitu ada Islam, terus Kristen Protestan, ada Kristen Katolik, ada agama Hindu, ada agama Buddha, dan agama Konghucu. Nah, jadi setiap agama itu memiliki cara sembahyang yang berbeda-beda. Dan juga ada terdapat hari-hari besar di setiap agama tersebut. Jadi meskipun di Indonesia banyak sekali macam-macam agama, kita harus tetap hidup bertoleransi dan saling menghargai terhadap agama satu dengan agama yang lainnya. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang agama Islam. Jadi, menurut sensus penduduk tahun 2010, sebanyak 87,2% penduduk Indonesia beragama Islam, atau sekitar 207,2 juta jiwa. Nah, dari seluruh penduduk Indonesia. Nah,
Tentu kalian masih ingat pelajaran pada masa kelas 7 mengenai masuk dan berkembangnya agama Islam di Indonesia. Yakni agama Islam masuk ke Indonesia diperkirakan sejak abad ke-7 dan berkembang pesat seiring kemunduran kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Buddha sekitar abad ke-13. Dan juga terdapat 3 teori mengenai proses masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama itu ada teori Gujarat, teori Mekah, dan teori Persia. Nah, agama Islam sendiri yaitu menggunakan kalender Hijriah sebagai penanggalan. Terdapat perbedaan perhitungan dengan kalender Masehi yang disusun berdasarkan perhitungan perputaran matahari. Jadi, kalender Hijriah disusun berdasarkan pada perputaran bulan, yaitu rata-rata sekitar 29 hari 12 jam. Sehingga dalam waktu 12 bulan akan mencapai sekitar 354,3 hari. Nah, jadi di agama Islam juga memiliki hari besar, yaitu yang pertama ada Idul Fitri yang diperingati pada 1 Syawal, yang kedua ada Idul Adha pada tanggal 10 Zulhijjah, yang ketiga yaitu ada Tahun Baru Islam pada tanggal 1 Muharram, dan yang keempat ada Isra Mi'raj pada tanggal 27 Rajab, dan yang kelima ada Maulid Nabi pada tanggal 12 Rabiul Awal. Oke, yang kedua kita akan membahas tentang agama Kristen Protestan. Jadi, menurut sensus penduduk tahun 2010, pemeluk agama Kristen Protestan sebanyak 16,5 juta jiwa atau 6,96% dari jumlah penduduk Indonesia. Nah, jadi agama Kristen Protestan sendiri berkembang di Indonesia disebarkan oleh Belanda pada abad ke-17. Dan daerah penyebarannya tidak hanya terbatas di daerah kota-kota dagang, akan tetapi hingga ke daerah pedalaman seiring praktik kolonialisme di Indonesia. Dan yang ketiga yaitu kita akan membahas tentang Kristen Katolik. Jadi, menurut sensus penduduk tahun 2010 tercatat sebanyak 6,9 juta jiwa atau 2,91% dari seluruh penduduk Indonesia. Nah, jadi umat Kristen Protestan dan Kristen Katolik memiliki sejumlah hari besar. Antara lain yaitu ada Natal yang diperingati pada 25 Desember. Dan yang kedua ada Jumat Agung untuk memperingati hari wafatnya Yesus Kristus di kayu salib. Dan yang ketiga yaitu ada Paskah. Dan ini untuk merayakan hari kebangkitan Yesus Kristus. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang agama Hindu. Jadi, menurut sensus penduduk tahun 2010, pemeluk agama Hindu sebanyak 4 juta jiwa atau 1,69% dari jumlah penduduk Indonesia. Jadi, agama Hindu sendiri diperkirakan masuk ke Indonesia sejak sebelum abad ke-5 Masehi. Hal ini diperkuat dengan adanya sejumlah prasasti di Kutai atau Kalimantan Timur yang dibuat sekitar pertengahan abad ke-5. Nah, pada prasasti tersebut termuat nama seseorang yang kemungkinan raja dengan nama India yaitu Mulawarman. Di salah satu prasasti juga disebutkan Dewa Angsuman atau Dewa Matahari, salah satu dewa agama Hindu. Sehingga diperkirakan agama yang dianut Mulawarman adalah agama Hindu. Nah, adapun sejumlah hari besar umat Hindu diantaranya yaitu Nyepi yang dilaksanakan pada bulan Maret. Dan yang kedua yaitu ada Saraswati atau hari turunnya ilmu pengetahuan, dan yang ketiga ada Galungan
yaitu merupakan hari kemenangan Dharma atau kebenaran melawan adharma atau kejahatan. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang agama Buddha. Jadi, berdasarkan sensus penduduk tahun 2010, pemeluk agama Buddha sebanyak 1,7 juta jiwa atau 0,72% dari jumlah penduduk Indonesia. Nah, seperti halnya agama Hindu, agama Buddha juga diperkirakan telah masuk ke Indonesia sebelum abad ke-5. Salah satu berita tertua tentang kehadiran agama Buddha di Indonesia berasal dari berita Tiongkok yang ditulis oleh Fa Hsien pada tahun 414 Masehi. Disebutkan bahwa di kerajaan Tarumanegara terdapat para pemeluk agama Buddha walau tidak banyak. Selain itu, terdapat bukti lain berupa kompleks percandian Buddha di Batu Jaya, Karawang, lokasi kerajaan Tarumanegara. Ditemukan sejumlah matrai terakota yang bergambar relief Buddha dan beberapa inskripsi ayat-ayat suci agama Buddha dengan bahasa Sanskerta. Nah, adapun umat Buddha memiliki sejumlah hari besar. Di antara lain yaitu ada Waisak yang dilaksanakan pada bulan Mei dan juga ada Asada. Oke, yang terakhir kita akan membahas tentang agama Konghucu. Jadi, berdasarkan sensus penduduk tahun 2010, pemeluk agama Konghucu sebanyak 117,1 ribu jiwa atau 0,05% dari jumlah penduduk Indonesia. Nah, jadi agama Konghucu diperkirakan telah masuk ke Indonesia sejak ratusan tahun lalu. Terdapat kelenteng-kelenteng sebagai rumah ibadah para penganut Konghucu di sejumlah tempat di Indonesia. Misalnya, terdapat kelenteng Hong Tie Hian di Surabaya yang diduga dibangun pada abad ke-13. Kelenteng dan juga ada kelenteng Talang di Cirebon yang diperkirakan dibangun pada abad ke-15 dan juga ada kelenteng Jin De Yuan di Jakarta yang diperkirakan dibangun pada abad ke-17. Nah, umat Konghucu sendiri memiliki sejumlah hari besar, antara lain sebagai berikut, yaitu ada Imlek yang merupakan tahun baru umat Konghucu, dan yang kedua ada Cap Gomeh yang merupakan upacara sembahyang kepada Tuhan untuk mengucap terima kasih dan memulai hidup baru. Oke, materi kali ini kita sudah membahas secara rinci dan juga lengkap. Semoga materi yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kita semua, dan apabila ada hal-hal yang tidak dipahami, kalian bisa komen di kolom komentar di bawah ini. Dan juga saya ingetin, jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, and share. Baik, saya akhiri. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna ba'di anfa'una, Rabbi fahkina wa faki ahlana wa qarabati lana fidinina. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sampai jumpa di video-video berikutnya. Dan minggu depan kita akan membahas tentang perbedaan kebudayaan. Baik, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.